Gajah Mada kita kenal sebagai Mahapati Majapahit. Nama Gajah Mada sangat berpengaruh panjang dalam upaya menyatukan Nusantara dan juga dalam membawa Majapahit menuju puncak kejayaan. Gajah Mada adalah seorang Mahapati yang dikenal sebagai sosok setia dan perkasa pada pemangku kerajaan Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan menebarkan pengaruhnya. Gajah Mada memiliki kisah perjuangan yang cukup serius. Disebutkan Gajah Mada lahir di Pulau Bali. Dikatakan Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa yang merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Dewa Wisnu, sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu. Dia dilahirkan karena kehendak Dewa Dewi. Namun, ada pula yang mengisahkan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Patih Loh Gender. Diceritakan ada seorang pendeta muda bernama Empu Suradarma Yogi. Suradarma Yogi ini memiliki istri bernama Patni Narirati. Empu Suradarma Yogi membuka hutan di sebelah selatan bernama Lembah Tulis untuk dijadikan kebun, dan Patni Narirati tetap tinggal di rumah. Hanya sesekali ia menengok suaminya. Dewa Brahma jatuh cinta kepada Patni Narirati karena parasnya yang cantik. Sampai suatu hari, Narirati diperkosa oleh Dewa Brahma. Narirati mengadukan hal tersebut kepada suaminya. Akhirnya, mereka berdua pergi mengembara selama berbulan-bulan. Setelah Narirati melahirkan, mereka sampai di desa Mada yang terletak di Gunung Semeru. Bayi itu diasuh oleh kepala desa Mada dan orang tuanya bertapa di puncak gunung. Kemudian bayi itu diberi nama Gajah Mada. Setelah dewasa, Gajah Mada kemudian pergi ke Majapahit dan di sana mendaftarkan diri menjadi prajurit Majapahit. Hingga akhirnya Gajah Mada diangkat menjadi bekel untuk menjaga dan melindungi keluarga kerajaan. Sewaktu terjadinya pemberontakan Rakuti, maka Gajah Mada lah yang menyelamatkan Prabu Jayanegara beserta keluarganya. Sejak saat itu, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Mahapati. Setelah diangkat menjadi Mahapati, Gajah Mada melakukan sumpah yang berbunyi, "Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati kesenangan. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa." Pada awalnya, banyak sekali yang meremehkan atas sumpah dari Gajah Mada tersebut yang ingin menyatukan Nusantara. Gajah Mada mencapai puncak perjuangannya pada pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Gajah Mada memperluas wilayah Majapahit, dan wilayah Majapahit ini mencakup wilayah Nusantara, bukan hanya Indonesia saja, melainkan juga negara-negara tetangga. Berkat keberhasilan dari Gajah Mada ini, bahwa kepemimpinannya sebagai Mahapati melebihi pengaruhnya dibandingkan Hayam Wuruk yang sebagai Prabu. Gajah Mada kemudian memiliki kisah hidup yang kurang baik di akhir hayatnya, yaitu saat terjadinya Perang Bubat. Perang antara dua kerajaan yaitu Majapahit dan Pajajaran yang terjadi pada tahun 1357. Saat inilah kejayaan Gajah Mada berakhir. Perang Bubat menyebabkan awal keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Perang ini diawali dengan keinginan sang raja yaitu Prabu Hayam Wuruk yang ingin mempersunting putri kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Namun Gajah Mada menentangnya. Saat itu, iring-iringan kerajaan Sunda Pajajaran menuju kota Raja Majapahit bermaksud hendak menikahkan putrinya dengan Prabu Hayam Wuruk. Saat itu, Pajajaran beristirahat di Bubat. Akan tetapi, Gajah Mada yang kurang menyetujui sikap sang Prabu Hayam Wuruk kemudian menyerang rombongan dari Pajajaran, sehingga
Orang-orang Pajajaran yang memang tidak bermaksud ingin berperang dan tidak membawa perlengkapan untuk berperang, semuanya binasa sebab serbuan dari pasukan Gajah Mada. Maksud dari Gajah Mada ialah ingin menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai putri persembahan. Pasukan Sunda menolak jika putrinya adalah jarahan dari kekalahan perang. Prabu Siliwangi menginginkan putrinya adalah putri pinangan, bukan putri jarahan. Karena itu, seluruh rombongan Sunda gugur pada pertempuran yang terjadi di Buba tersebut. Di saat Gajah Mada memasuki tenda milik Dyah Pitaloka, Dyah Pitaloka melakukan bunuh diri sehingga Gajah Mada tidak bisa memboyong putri Dyah Pitaloka ke hadapan Prabu Hayam Wuruk. Karena perbuatan Gajah Mada saat itu, Prabu Hayam Wuruk murka, kemudian mencabut kepatihannya dari Gajah Mada. Akan tetapi, dikarenakan Gajah Mada telah berjasa besar kepada Majapahit, akhirnya Gajah Mada diberikan tanah di Madakaripura. Saat ini adalah Tongas Probolinggo. Dan kemudian Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 dan dikatakan sesungguhnya Gajah Mada tidak pernah meninggal melainkan moksa, menghilang tanpa bekas. Gajah Mada tidak ditemukan jasadnya.